Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang teman-teman sahabat budidaya walet dimanapun Anda berada. Bersama lagi di channel saya, Sakti Arwana. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membuat video tentang 3 pantangan yang tidak boleh dilakukan jika kita terjun di dunia walet. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menyaksikan video ini, dan semoga saja saudara-saudara dan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, juga dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam usaha budidaya walet ini teman-teman sangat menggiurkan. Setelah kita menginvestasikan dana untuk membuat tempat tinggal buat walet, menanam modal untuk usaha di bidang budidaya walet ini, usaha dalam budidaya walet ini tidak secepat yang kita bayangkan. Tidak seperti yang mereka katakan menginapkan walet itu seperti membalikkan telapak tangan. Semuanya butuh proses. Perlu saudara-saudara yang baru terjun di dunia walet harus tahu dasar-dasar dalam berbudidaya walet. Teman-teman bisa bayangkan bahwa di rumah walet kita mini ataupun semi permanen atau yang jumbo, kita bayangkan saja jika rumah walet tersebut sudah berproduksi dan sudah menghasilkan. Bayangkan saja satu sarang itu bernilai 100 ribu, dan sarang tersebut setelah kita congkel maka akan tumbuh kembali, dan proses tersebut terus menerus. Proses tersebut walaupun kita dalam menanam modal ini tidak sedikit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan modal, tetapi usaha ini juga jangka panjang teman-teman. Jika modal kita sudah terisi dan sudah berproduksi, maka kita akan menikmati hasil dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, seterusnya, terkecuali ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh walet. Baik, yang pertama-tama langkah yang kita ambil ketika dalam usaha budidaya walet ini, tentu kita sudah menentukan lokasi yang bagus. Setelah semuanya sudah siap, sudah siap on suara. Nah, proses di sinilah yang paling penting. Tujuan pembuatan video ini, mungkin saja dari saudara-saudara banyak yang baru terjun di dunia perwaletan, maka saya akan membuat video ini 3 pantangan yang tidak boleh dilakukan ketika kita dalam berbudidaya walet. Setelah on perdana, biasanya burung akan datang. Nah, setelah volumenya sudah bagus, burung akan datang bermain 2 minggu atau 3 minggu kemudian. Ini biasa teman-teman, kasus ini biasa. Biasanya respon tidak bertahan. Respon bertahan itu biasa, hal yang sudah lumrah sekali di dalam perwaletan ini. Andaikan saja 2 minggu respon, dan setelah 2 minggu tidak respon lagi, padahal settingan kita sudah tepat, sudah benar. Nah, yang pertama yaitu jangan sekali-kali mengganti suara panggil yang kita pakai. Suara panggil yang kita pakai jangan diganti. Juga setelan volume yang sudah pas awalnya. Pertama kita on kan, burung langsung datang, sudah pas. Tidak perlu kita ubah setel lagi, karena tidak respon di 3 minggu berikutnya, tidak respon. Hanya bertahan 3 minggu, terusnya tidak respon. Maka ada pikiran untuk mengganti suara panggil atau mengubah setelannya. Jangan. Nah, ini syarat yang pertama, jangan diubah. Syarat yang kedua yaitu teman-teman upayakan jangan sampai membakar di sekitaran walet, seperti plastik, ban seperti ini, ban, kabel, dan sebagainya yang sangat berbau menyengat.
Yang ditakutkan yaitu angin dari proses pembakaran tersebut, asapnya bisa masuk melalui angin-angin atau LNG. Boleh kita membakar di jam 10 sampai jam 2 sore atau jam 3 sore. Pagi dan sore jangan kita lakukan membakar dari barang-barang tersebut. Yang ketiga yaitu teman-teman jangan masuk ke rumah waletnya ketika belum waktunya kita kontrol, kita cek, belum waktunya kita cek. Pernah penasaran apakah sudah menginap atau belum, langsung teman-teman masuk ke RBW-nya. Itu jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai, apalagi masuk rumah waletnya malam-malam. Ini pernah terjadi teman-teman, pernah terjadi dulu. Ada juga konten saya di video sebelumnya, ada juga. Jika teman-teman melihat di beranda YouTube saya, cari aja, ada video tentang tersebut. Karena terlalu penasaran, akhirnya masuk malam-malam dan waletnya ada. Dan akhirnya apa? Walet tersebut akan jeral, keesokan paginya tidak akan kembali karena kita masuk malam-malam. Nah, ini jangan masuk sebelum waktunya kita cek rumah walet. Sebelum kita kontrol, belum waktunya, jangan dulu masuk. Tahankan mentalnya teman-teman. Anggap saja setelan volume dan sebagainya tentang walet tersebut kita lupakan dalam jangka waktu 1 hingga 3 bulan. Kalau mampu 3 bulan, kalau tidak mampu ya 1 bulan boleh kita cek ke dalam. 1 bulan sebagai evaluasi kekurangan di dalam RBW kita. Mungkin setelan, mungkin penempatan tariknya belum pas dan sebagainya. Nah, itu sebagai evaluasi kita. Mungkin yang terakhir banyak berdoa dan berdharma, karena dalam usaha juga usaha harus disertai doa dan baik kebajikan. Mungkin sampai di sini dulu video singkat kali ini. Semoga bermanfaat buat saudara-saudara yang baru terjun di dunia kewaletan. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.